Perkenalkan, nama saya Monica, saya dari Akuntansi B 2019. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas materi pada proyek 6, yaitu mengenai dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur, figur P61 menampilkan lembar data, invoice, kemudian figur P62 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan, menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 April tahun 2006, yaitu format bulan, tanggal, tahun, adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi, jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, yaitu hingga 8 Maret tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau 2.228,33 US dollar. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari, bukan bulan, ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya, yaitu 8 Maret 2006 dan 9 Februari 2006, tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibanding program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu pada figur P63, yaitu ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet, dan bukan subperintah delete. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Selanjutnya yaitu klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Lalu klik 2 kali tab sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang, Anda memiliki label-label lembar data yang benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Bisa kita lihat yaitu ada lembar data faktur untuk contoh pada figur P61. Selanjutnya ada figur P62 yaitu lembar data diskon untuk contoh. Selanjutnya yaitu figur P63 membuka lembar kerja Excel baru. Untuk lembar data diskon, isi lembar data diskon pada figur P62 yang akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan 100 US dollar, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 US dollar menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P62. Kita lihat figur P62. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar 50.000 US dollar dan 10.000 US dollar telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P64 akan muncul. Pilih sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Selanjutnya itu ada figur P64
memformat sel sebagai nilai mata uang. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Dimulai dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilih format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P65 muncul, pilih kolom dengan lebar 13. Sekarang, dapat dimasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice, sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan below. Harga satuan juga dimasukkan dalam sel C3 hingga C7. Selanjutnya itu lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan accepted price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Figur P65 ada mengubah lembar kolom. Figur P66 ada memformat sel sehingga terletak di tengah. P67 formula untuk menghitung diskon. Kita ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13, yaitu sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse, tarik kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, keseluruhan area akan tersorot dan pilih format diikuti subperintah sel. Pilih tab penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada figur P66 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel dengan menggunakan figur P64 sebagai panduan. Formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total atau sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon ini adalah formula yang bersyarat, yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, seperti jika satu sel lebih besar dibanding dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. If lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain, if yang kedua. Figur P67 menunjukkan if untuk sel D4. Lihat baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon, pada sel A$, maka nilai lembar data diskon sel B$4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi US dollar mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin, yaitu cut dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A$, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A$, $3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B$, $3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya akan menjadi 0. Satu peringatan, yaitu urutan pernyataan if, sangat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. If akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar lebih dahulu. Misalkan saja harga per unit, yaitu 150 US dollar. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon A$, $3 terlebih dahulu, nilainya seharga 50 dolar, maka formula tersebut akan benar. Dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebenarnya yaitu 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikali dengan 1 dikurangi diskon dikali dengan jumlah unit yang dibeli.
Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan 0 kurung buka kurung tutup tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur P64 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel-sel yang terakhir yaitu F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel F11 adalah jumlah hari keseluruhan, yaitu masukkan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan F8 kali 1,01 ke dalam sel F12 dan F sama dengan F8 kali 1,03 ke dalam sel F13. Figur P68 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format, diikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Figur P68 ada yang front row cell seperti yang dijelaskan tadi. Untuk menyimpan contoh, sebaiknya menyimpan contoh sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambah ekstensi .xls kepada nama file. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya terima kasih.